Artinya ketika mereka mencoba menjelaskan Al-Quran, bisa jadi malah tambah nggak jelas jadi. Nah itulah makanya untuk bahwasanya mendefinisikan sesuatu, biar kita kasih pengantar tentang makna definisi dulu, terminologi. Bahwa tidak mudah mendefinisikan sesuatu. Konsekuensinya ketika definisi itu tidak benar sehingga menimbulkan kesalahan persepsi, ini urusannya panjang. Siapapun orang yang persepsinya salah, pasti konsepsinya salah, betul? Kalau konsepsinya salah, konklusinya salah. Kalau konklusinya salah, implementasinya, kalau implementasinya salah, lalu aplikasinya salah. Awalnya salah, kesananya salah semua. Nggak mungkin dong. Yang awalnya benar saja belum tentu akhirnya salah kok. Belum tentu awalnya benar sampai akhir benar bisa salah. Apalagi itu konsep-konsep. Niat kita yang baik saja belum tentu sampai akhir niat kita benar baik kok. Percaya nggak? Kita menyimpang dulu. Ini bahwasanya bisa terjadi perampokan, pergeseran di tengah perjalanan sehingga niat kita yang baik akhirnya malah nggak baik. Dan kita tidak sadar di tengah perjalanan kita dirampok setan. Saya mau kasih contoh sederhana aja dan sering saya contohkan tapi nggak ada masalah. Suatu hari di bulan puasa menjelang lebaran saya ingin bikin kacang gawil yang dikupas kulitnya tuh, terus dikasih bawang putih, kasih garam gitu, digoreng gitu. Saya suruh anak santri beli kacang di Jatibarang, saya kasih buat beli takjilan di sana, nggak mau. Dikasih uang bensin nggak mau, dikasih kunci mobil nggak mau, dia berangkat sendiri. Oke, hebat banget ini santri mengabdi sama kiainya. Hebat. Nah, datangnya kacangnya bagus, susuknya utuh, ya. Tetapi pada kesempatan lain dia bertanya kepada saya, Buya mau beli kacang lagi enggak? Saya bertanya, ada apa? Anak santri minta disuruh beli kacang. Karena saya penasaran, beli sendiri, ternyata yang dagangnya cantik. Di situ ada pergeseran niat seseorang. Pertama dia ingin mengabdi kepada kiainya, yang kedua ingin mengeksploitir kiainya. Karena kalau yang nyuruh saya kan diajak ngobrol, betul nggak? Saya mau nanya, diajak ngobrol sama cewek cantik seneng nggak? Nah itu kan mau melakukan saya. Itu banyak sekali orang yang awalnya tidak benar, di tengah benar. Pemikiran juga sama, di tengah perjalanan bergeser dan kita tidak tahu. Ini satu contoh saja semacam itu. Makanya perlu kita waspadai bahwa membuat definisi itu bukanlah hal yang mudah. Syaratnya memang dua, merangkul dan menolak. Artinya satuan-satuan yang sama itu menjadi bagian yang dibenarkan dalam definisi. Yang tidak sama itu perlu ditolak. Udah, apalagi mendefinisikan pemikiran-pemikiran. Mendefinisikan benda saja tidak semudah itu loh. Ini apa namanya nih? Kursi. Seorang ibu di pagi hari anaknya bertanya, yang baru belajar ngomong nih, Mi, kursi itu apa? Karena masih suasana pagi, ibunya malas ngomong ya. Masa kursi itu apa? Kursi itu buat tempat duduk, paham? Masa kursi nggak paham? Oke, apa tadi bilangnya? Kursi itu tempat duduk. Di siang hari ibunya mencari gunting. Ingat waktu pagi dimainin sama anaknya tadi. Nah, mana guntingnya? Kamu mainin tuh. Oh, lupa di kursi, Mi. Di mana kursinya? Yang di luar, di depan. Ibunya keluar rumah nggak ada kursi. Di mana kursinya? Di kursi. Di mana kursinya? Di depan. Nggak ada kursi. Akhirnya dijewer. Mana kursinya? Ternyata apa? Bukan kursi, buk.
Buk itu bangunan yang setengah meter gitu, biasanya di depan rumah buat nongkrong tuh. Yang salah ibunya apa anaknya? Ibunya. Ini mengatakan tempat duduk adalah kursi. Anak itu melihat di situ banyak orang, berarti itu adalah, ya kan begitu persoalannya. Ini premis seperti itu. Ini logika berpikir seseorang. Oke. Rupanya saking kesalnya diulang lagi, dengerin. Kamu mau masa buk kursi? Dengerin nih. Kursi itu adalah perabotan rumah tangga. Paham? Paham. Yang dibuat dari kayu, paham? Paham. Berkaki 4, paham? Paham. Gunanya untuk duduk, paham? Paham. Sudah? Oke. Itulah definisinya perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu, berkaki 4, gunanya untuk duduk. Sore hari banyak tamu, kurang kursi. Anaknya disuruh ambil kursi yang di kamar. Masuk keluar lagi, nggak ada kursi. Numpuk nggak ada. Jawab lagi, itu apa? Itu kan plastik. Ini sederhana tapi mudah-mudahan bisa jadi pengantar ya. Ya kan begitu. Malam harinya tamu makin banyak, suruh ngambil kursi di dapur, bilangnya nggak ada juga. Tarik, itu apa? Itu kan kakinya 3. Apa sebabnya? Karena tadi ibunya mendefinisikan berkaki, tidak semudah itu mendefinisikan, apalagi pemikiran. Dan terkadang sampai definisi itu, satu pemikiran konsep ketika definisikan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda. Makanya saya harus memaklumi ketika ada orang berbeda pendapat, itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Kita punya sudut pandang yang berbeda. Ini apa namanya? Botol aqua. Saya nanya, ada di sebelah mana? Barat. Saya mengatakan ada di sebelah timur. Bertentangan enggak? Bertentangan. Ini botol air. Saya bilang ada di sebelah timur. Anda bilang apa? Bertentangan enggak? Ya enggak dong. Botolnya ini juga kok. Ini masalahnya. Jadi perbedaan itu adalah karena perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang tidak menimbulkan pertengkaran, apalagi saling bunuh-membunuh. Yang menyebabkan orang berkelahi, berantem, bermusuhan, saling bunuh, itu bukan perbedaan sudut pandang, tapi perbedaan kepentingan. Oke?